Getty. Oke, teman-teman sekalian, ya salam sehat sejahtera semua, ya dan salam sukses untuk Anda para pewaralaba, ya baik franchisee maupun franchiser yang hari ini bergabung dan join, ya di acara webinar yang diselenggarakan oleh Servo, ya dan ini adalah webinar yang dilakukan ya sudah ke sekian kalinya. Jadi teman-teman ya mohon izin untuk share screen. Ya, hari ini kita akan banyak bicara tentang bagaimana Anda sebagai pewaralaba ya benar-benar bisa meningkatkan omset Anda ya sehingga Anda bisa bertahan, bisa sustain bisnisnya untuk menuju era new normal ke depan. Ya, di layar sudah terlihat. Jadi strategi G2 meningkatkan profit bisnis waralaba saya akan share hari ini. Ya, bagi teman-teman yang baru hadir, ya izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Coach Margeti Herwin. Ya, saya adalah seorang coach bisnis dan eksekutif yang akan mendampingi Anda untuk Anda yang nantinya didampingi oleh program-program Servo dan juga Anda yang menjadi klien atau partner dari Servo dalam menumbuhkan bisnis waralaba Anda. Jadi Servo ini adalah platform yang nantinya akan mendampingi bisnis Anda ya sebagai franchiser atau sebagai franchisee agar Anda bisa memiliki learning management system yang terstruktur. Ya, Anda akan didampingi oleh para coach, para mentor dan para expert di Servo yang akan membantu bisnis Anda terus tumbuh. Baik, perkenankan saya menjelaskan ini visi saya seperti biasa. Saya menjelaskan visi di awal, ya menciptakan kemakmuran, kesehatan, kelimpahan, high value dan best performance through coaching. Ya, saya memiliki misi. Yang pertama adalah membangun kesadaran, ya baru pengetahuan Anda. Artinya membangun, Anda sudah punya ilmunya, Anda punya kesadarannya, tinggal bagaimana Anda meningkatkan potensi Anda. Misi saya kedua dalam melakukan coaching, pendampingan buat bisnis dan diri Anda, ya yang pertama adalah mendevelop personal atau business owner-nya dulu, baru ke timnya. Yang ketiga, menciptakan kemakmuran dengan reedukasi. Yang keempat, coaching metodologi saya gunakan untuk membantu Anda agar Anda mencapai impian-impian Anda. Nah ini value saya ya seperti dengan firma saya Smart Business Coach. Value saya adalah SMART. Success, meaningful, accountable, result oriented, dan trust. Ini beberapa pengalaman saya yang tadi sebagian sudah dibacakan oleh Mbak Devi ya selaku host hari ini ya di mana saya awalnya adalah seorang pengajar ya dan seorang pegawai negeri di Universitas Indonesia menjadi dosen selama 17 tahun, hampir 18 tahun. Dan sejak 2008 saya memutuskan untuk pindah kuadran menjadi seorang business coach setelah sebelumnya saya jadi pebisnis di bidang advertising dan graphic design. Ya, dan setiap tahun saya mengambil beberapa certified internasional untuk keperluan menjadi seorang business coach. Ya, saya ambil certified life coach, executive coach, NLP, hipnoterapi, timeline terapi, sampai yang terakhir adalah bisnis model Alexander Osterwalder dari Strategizer yang dia dirikan. Teman-teman bisa catat di sini. Ini adalah channel saya. Silakan nanti di-add, silakan di-follow atau subscribe untuk Anda mendapatkan materi-materi terbaru. Ya. Nah, untuk yang hadir hari ini dan mengisi absen, nah, nanti ada daftar hadir dari admin ya untuk Anda isi dan Anda akan mendapatkan free e-book bisnis evaluasi. Ya. Buku e-book ini akan membantu Anda untuk mengevaluasi Anda punya bisnis, teman-teman. Ya, bisnis Anda bisa pahami, ketahui dengan mengisi beberapa pertanyaan di e-book ini. Jadi e-book ini e-book yang sangat luar biasa, ya, membantu Anda untuk mengetahui bagaimana kondisi bisnis Anda. Silakan nanti Anda mengisi daftar isi yang akan diberikan oleh teman-teman dari admin servo.id. Oke, saya masuk ke materi pertama. Franchise, sesuai dengan judul hari ini, bagaimana Anda meningkatkan waralaba.
Bagaimana Anda meningkatkan yang namanya profit di bisnis Anda, ya, bagaimana Anda meningkatkan revenue, bahkan bagaimana Anda membangun bisnis franchise ini tumbuh luar biasa. Ya, kalau kita bicara franchise, ada 6 kata kunci yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah tentang bisnisnya, tentang investasinya, tentang bagaimana mendistribusikan ide franchise Anda ini, ya, siapa partner Anda, dan bagaimana Anda mendaftarkan, ya, hak patennya, ya, trademarknya, copyrightnya, dan juga bagaimana Anda membuat agreement yang adil, agreement yang sangat menarik untuk para franchisee yang akan memberi franchiser Anda. Begitu pula Anda sebagai franchisee. Anda juga harus paham ke 6 hal ini untuk Anda bisa membeli bisnis yang tepat. Ya, mengingat katanya tahun depan akan terjadi krisis. Tapi siapa yang tidak terpengaruh dengan krisis adalah orang-orang yang memang benar-benar mempunyai kesadaran bagaimana dia membangun bisnis. Kita nggak tahu. Siapapun Anda yang Anda mungkin saat ini bergerak di bidang eksekutif profesional, tahun depan Anda kena PHK karena memang perusahaan Anda mengalami sebuah efisiensi, ya, sehingga Anda mendapat pesangon. Untuk apa duit itu? Atau Anda pensiun, ya, Anda pensiunan, Anda mendapatkan uang pensiun untuk apa? Ya, Anda harus benar dalam memilih jika Anda mau melakukan bisnis dan membeli franchise sistem ini. Kita lihat potensi waralaba di Indonesia, ya. Potensi waralaba di Indonesia ini data yang dirangkum tahun 2018 sampai tahun 2021 bulan Oktober. Ya, Kementerian Perdagangan mencatatkan bahwa waralaba di Indonesia menyerap tenaga kerja sekitar 628.000 lebih. Ya, dan juga omsetnya sekitar 54,4 miliar dalam rentang waktu 1 tahun tersebut. Ya, juga waralaba yang ada di Indonesia memiliki 93.000 gerai. Ini yang terdaftar, teman-teman, yang terdata. Yang tidak terdata banyak. Ya, sektor waralaba tumbuh stabil 5% setiap tahun. Ya, Anda bisa lihat data ini di Kementerian Perdagangan. Ya, ada 107 franchiser di Indonesia. Ya, dan ada 120 franchiser dari luar negeri. Ya, di mana sektor usaha ini kalau kita bagi, ya, ada jasa binatu, jasa perantara perdagangan properti, agen properti, ya, terus jasa makanan dan minuman, ya, retail, ya, kecantikan maupun pendidikan non formal, ya, seperti les, ya, bimbingan belajar ataupun homeschooling. Nah, kita lihat lagi di sini. Waralaba di Indonesia, ya, kontribusi STPW, ya, bukan SPTW, ya. Ini terbalik ternyata menulisnya. STPW adalah surat tanda, ya, pendaftaran waralaba. Surat tanda pendaftaran waralaba. Total waralaba asing, ya, kuliner khususnya 60,7%. Retail modern 13,1%, pendidikan 11,1%. Yang daftar waralaba lokal, kuliner ada 41%. Jadi tetap kuliner asing yang mendaftar itu lebih banyak. Pendidikan 11,5%, kecantikan 9,0%, retail modern 7,7%. Jadi ini adalah waralaba yang ada di Indonesia. Ya, dalam tahun 2013 sampai 2018, ya, Kementerian Perdagangan menerbitkan 210 surat tanda pendaftaran waralaba. Ada 79 waralaba dari luar negeri, 75 waralaba dari dalam negeri, ya. 44 ada penerima waralaba, berarti ada franchisee orang Indonesia yang beli waralaba luar negeri sebanyak 44 izin, ya. 8 pemberi waralaba lanjutan dan 4 yang perpanjangan. Jadi lumayan aktif waralaba di Indonesia. Nah, ini gambaran umum dalam perekonomian Indonesia. Saat ini usaha besar Indonesia ada 5.550 unit. Di mana usaha besar ini, ya, tentu ada yang bisa diwaralabakan, ada yang enggak, atau merupakan sektor yang sangat formal sehingga tidak bisa dibuat sebagai waralaba. Usaha menengah sekitar 60 ribuan. Semakin ke bawah, semakin besar, di mana usaha mikro saat ini ada 63 juta unit. Ya, statistik UMKM, nah ini yang unik nih, 64,1 juta jumlahnya UMKM. Ya, di mana mereka itu mensuplai 61%
ya, PDB senilai 8,5 triliun. Serapan tenaga kerjanya sampai 97%, teman-teman. Jadi ini bisa dijadikan sebuah sektor yang sangat membantu perekonomian Indonesia. Investasi sektor UMKM itu sebanyak 58%. Ekspor UMKM non migas mencapai 14,37%. Ya, 13% diantaranya sudah memanfaatkan teknologi digital. Jadi nggak main-main, ya. Ini sumber data tahun 2009, data olahan Kementerian Koperasi dan UMKM, Kominfo dan BPS. Nah, beberapa tantangan untuk bisnis waralaba. Yang pertama, bagaimana Anda memilih franchise yang memberikan kesempatan jauh lebih menguntungkan ke masa depan? Seperti apa opportunity yang bisa Anda dapat? Ternyata sekarang kompetitor pun makin banyak. Franchise kadang-kadang berkompetisi juga. Walaupun yang dibeli sama, ya, areanya dekat, ya, itu membuat Anda juga harus paham bagaimana Anda menumbuhkan bisnis Anda yang Anda beli dari franchise tersebut. Ya, franchise rules beda-beda. Ya, franchise sukses dalam sebuah brand yang sama bisa jadi beda-beda. Banyak franchise yang membutuhkan big capital, modal besar, operasional besar. Ya, beberapa menjanjikan uang cepat balik, tapi beberapa tidak balik uang Anda. Ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik untuk Anda perhatikan. Business is not business. Business is not business. Artinya apa? Anda bilang Anda pebisnis, tapi Anda sibuk. Anda bilang Anda membeli franchise, Anda mau gampang, Anda mau tenang karena sudah ada yang ngurusin, ternyata Anda repot juga, Anda sibuk juga. Sadar atau tidak sadar, ada yang bilang bahwa kalau beli franchise, 80% itu franchiser yang akan mengelola bisnisnya. Ternyata pada saat Anda membeli, terbalik. Franchiser itu ternyata cuma 20% kontribusinya. Sementara 80% lagi harus Anda yang juga punya kuasa, punya kemampuan untuk mengembangkan bisnis franchise Anda sendiri. Ya, ini yang harus Anda perhatikan, teman-teman. Jangan sampai Anda tergiur dengan janji-janji yang ternyata tidak bisa dipenuhi oleh franchiser di mana Anda beli produknya. Jika Anda bermasalah dalam penjualan, hal pertama yang perlu Anda cek adalah perilaku Anda. Ini jelas. Ya, jangan Anda berpikir kalau saya sudah jadi pebisnis coach aman. Waktu saya bisa atur. Semua usaha saya bisa atur. Saya nggak mau repot. Saya nggak mau pusing. Saya freedom terhadap waktu. Tapi begitu Anda membeli bisnis, melakukan bisnis, hal itu semua terbalik. Anda paling pusing, Anda tidak mendapatkan keuntungan, bahkan tabungan-tabungan Anda juga kegerus untuk membiayai bisnis. Kenapa? Karena Anda tidak punya perilaku sebagai seorang pebisnis yang benar. Anda tidak punya perilaku sebagai seorang entrepreneur. Perilaku Anda ya masih sama dengan waktu Anda bekerja sebelumnya. Perilaku Anda waktu Anda ada di korporasi yang semuanya serba tersedia. Ternyata ini hal berbeda. Banyak sekali yang akhirnya jatuh bangkrut di 5 tahun pertama mereka menjalankan bisnis. Bahkan 1 tahun pertama pun sudah mulai survive. Teman-teman hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan sampai hal ini terjadi di Anda. Makanya dari sesi webinar hari ini saya akan buka apa yang menjadi kunci untuk Anda mendapatkan keuntungan dari pertama kali Anda beli waralaba Anda. Ya. Membangun bisnis dimulai dari tahap kontrol. Pastikan Anda punya alat kontrol utama jika Anda menjalankan bisnis Anda atau bisnis waralaba Anda. Ini hal yang perlu Anda pahami. Ya. Nah, ini ada yang udah tanya nih, Mas Fatudin, ya, udah nanya. Simpen dulu ya. Nanti kita jawab di sela saya kasih ruang untuk kita tanya jawab, teman-teman. Tapi jangan khawatir, teman-teman akan insya Allah terjawab semua pertanyaannya. Dan silakan chat di question and answer, Q&A. Q&A Anda bisa ketik, Anda bisa tuliskan apa yang Anda ingin tanya. Nanti host Devi akan bacakan dan saya akan menjawab satu persatu.
Ingat yang pertama teman-teman, kontrol mastery untuk membangun bisnis. Yang pertama, purpose Anda jalankan bisnis itu apa harus jelas. Jangan sekedar ikut-ikutan. Jangan sekedar karena Anda merasa harus jadi pebisnis. Anda tidak mau terikat. Purpose Anda harus jelas. Bagaimana dengan financial report? Anda paham nggak tentang financial report? Anda paham nggak tentang bagaimana Anda membuat laporan keuangan yang jelas, yang akurat untuk Anda bisa ngambil keputusan di bisnis? Self-management, bagaimana pengaturan waktu Anda secara pribadi? Apakah dengan Anda menjadi pebisnis, waktu Anda hilang dengan keluarga? Waktu Anda hilang dengan teman-teman Anda? Ini jadi terbalik. Anda akan berpikir mendingan saya kerja lagi. Saya nggak punya tanggung jawab, cuma terima gaji tiap bulan, saya bisa main dengan teman-teman saya bisa jalan-jalan dengan keluarga saya. Nah ini teman-teman, nggak gampang ternyata jadi entrepreneur. Yang keempat, performance, kinerjanya seperti apa yang harus Anda kontrol. SOP yang standar, ya, aturan kerja yang standar, itu harus Anda pikirkan. Coach franchise yang waktu saya beli, mereka memberikan itu semua. Yes, tapi bagaimana Anda mensosialisasinya? Mereka jelaskan nggak kepada Anda bagaimana pelaksanaannya? Jangan-jangan mereka cuma kasih detailnya, cuma kasih SOP-nya, mereka tidak jelaskan. Bahkan mereka tidak paham bagaimana menjelaskannya. Yang kedua, nah, kalau sudah beres dikontrol teman-teman, baru teman-teman berpikir untuk membangun customer dan cash flow. Ini kadang-kadang sibuk membangun digital marketing tapi kontrolnya belum benar. Begitu pembeli membludak datang, berantakan semua bisnis yang teman-teman jalankan. Waduh, akhirnya sia-sia. Ya, keluarin investasi untuk marketing, keluarin dana untuk sales strategi, semuanya hilang karena teman-teman belum siap dalam hal kontrol. Makanya begitu siap dengan kontrol, bangun sales marketing engine. Ada yang tanya sama saya, Coach, apakah Coach Getty pada saat mendampingi klien bisnis melakukan ini? Yes. Di awal-awal saya melakukan coaching di bisnis klien-klien saya minta mereka untuk paham banget apa alat kontrol, bagaimana membuat fondasi, dan bagaimana setelah itu mengejar target customer dan cash flow bisnis yang lancar. Baru setelah itu semua beres, bangunlah konsistensi, bikin SOP yang lebih detail, sistem bisnis dibangun, ya. Dan ini akan membuat bisnis itu konsisten berjalan. Yang keempat tahapannya seperti apa? Bangun cooperating team, cooperation of team itu dibangun. Ya, bagaimana mereka berkelompok untuk melakukan kerja mereka di setiap departemen, mereka benar-benar bisa menjalankan itu, dan disinilah saatnya dibangun team building. Sehingga tim Anda siap untuk mengerjakan semua perintah dari target perusahaan untuk bisa dijalankan di tiap departemen. Baru yang berikutnya Anda kongruenkan, ya, sinergikan. Ya, sinergikan supaya semuanya itu punya keputusan yang sama, proses menjalankannya sama, reportingnya sama. Nah, kalau sudah 5 ini beres, disinilah Anda bisa jual franchise Anda dengan menduplikasi. Jangan belum beres, Anda cuma lengkapi secara administrasi, Anda lengkapi secara dokumentasi kerja, tapi Anda belum siap untuk menjual bisnis Anda, sudah Anda jual. Disinilah berbahayanya. Banyak franchise yang dijual belum siap menurut saya. Ya, suplai bahan bakunya terhambat sehingga orang tidak bisa berbisnis. Itu fatal, teman-teman. Training sistemnya belum jelas sehingga orang-orang yang membeli merasa kok mereka nggak paham ya apa yang harus dilakukan. Kok tim saya masih bingung ya cara melayani pelanggan. Ini sangat menarik, teman-teman. Ya, 6 tahapan ini adalah 6 tahapan yang benar-benar teman-teman harus pastikan ya, teman-teman pahami. Nah, sampai di sini mungkin Coach Getty akan buka pertanyaan dulu nih. Nah, silakan Devi. Nah, kalau ada yang mau ditanya nih dari teman-teman, silakan Devi bisa dibantu. Nah, ini ada yang bertanya, Devi. Silakan. Sehingga kita bisa, ya. Supaya
kita bisa lebih interaktif kali ya nih. Yes, Aku silakan bacain Devi. dulu nih. Ada satu pertanyaan yang udah masuk dari Kak Muhammad Fatudin. Tapi sebelum aku membacakan pertanyaan, ingin mengingatkan lagi kepada Sobat Servo yang ingin bertanya, boleh banget untuk tulis di kolom Q&A ataupun kalau mau raise hand untuk ngobrol langsung nih sama Coach Getty juga boleh. Tinggal melakukan raise hand, nanti akan dikasih akses untuk unmute oleh panelis kita seperti itu. Oke, Yes. Coach. Jadi pertanyaannya di sini, Coach, bagaimana jika ada orang yang ingin bermitra jadi franchisee, namun daerah orang tersebut terbilang kurang bagus untuk bisnis franchise saya? Hmm. Seperti itu. Gimana tuh, Oke, Coach? ini menarik nih, Pak Muhammad Fatudin. Jadi Pak Muhammad Fatudin bukan sekedar menjual franchise-nya ya, tapi dia juga care bahwa di daerah tersebut kurang bagus, ya, kurang bagus untuk bisnis franchise yang dijual. Ini sangat menarik karena biasanya franchise-nya terserah urusan franchisee ini untuk beli di daerahnya kurang atau apa, ya, yang penting saya dapat uangnya. Nah, ini menarik ya, Pak Muhammad Fatudin ini merasa punya tanggung jawab. Jadi bisa dijelaskan ya atau dilakukan survei dulu Pak Muhammad ya sehingga teman yang mau beli franchise kita ini benar-benar bisa memahami hal itu. Kita bisa menawarkan, Pak, ada area yang bagus, Pak. Nggak harus di area Bapak sih, tapi ini area dekat Bapak. Pasarnya lebih bagus. Kita melakukan data surveinya. Ya, atau dia bayar kepada kita untuk kita melakukan survei, Pak Muhammad. Ya, kita bisa melakukan survei yang dibayar oleh franchisee. Dia yang bayar supaya kita melakukan studi kelayakan bahwa bisnis itu layak atau tidak di daerah mereka. Ya, bagaimana target pendapatannya? Karena biasanya franchiser juga menginginkan ada target pendapatan tertentu supaya bisnis franchise-nya efisien. Good, Pak Muhammad. Mudah-mudahan terjawab nih Pak Muhammad. Ya, kita bisa menjual jasa survei untuk bisnis yang belum beli franchise kita. Dia bayar, kita analisa, kita cek tempatnya, biasanya seperti itu. Good. Itu Devi, pertanyaan pertama. Oke, ini langsung disusul pertanyaan selanjutnya nih ya, Coach. Yes. Jadi ada pertanyaan dari Limin M. Untuk bagian well organized dan konsistensi, bagaimana jika ada kondisi yang mendadak berubah? Apakah Hmm. tindakan yang harus dilakukan nih, Coach? Jika ada Yes. keadaan yang mendadak berubah. Ya, keadaan eksternal itu nggak bisa kita kendalikan sih, ya teman-teman. Ini Pak Limin ya, nggak bisa dikendalikan. Jadi memang kita sebagai franchiser itu harus fleksibel, ya. Lakukan penyesuaian secara cepat. Kalau di bisnis saat ini tuh pivot ya, strateginya pivot, ya. Franchiser dan franchisee itu adalah partner bisnis, harus saling saling mendukung, ya, supaya mereka cepat mengantisipasi. Jadi lakukanlah penyesuaian Bapak Limin. Jangan kita pura-pura nggak tahu gitu ya, tapi kita mencoba untuk bekerja sama dengan franchisee kita mengatasi permasalahan itu. Mungkin beda area, beda kondisi. Di area lain nggak ada masalah, tapi di area franchisee kita yang ini ada masalah. Langsung turunkan tim kita ya untuk melakukan antisipasi, melakukan training ulang atau melakukan penyesuaian yang baru. Itu kira-kira Devi. Good, mantap. Ini luar biasa nih. Pertanyaannya berbobot-berbobot nih. Oke. Lalu nih, Coach, dilanjutkan di kolom chat ternyata ada juga Oh, dari ada di chat Pak ya. Oke, Adi oke. Silakan, Dev. Wiratmoko, sorry. Saya punya produk UMKM dan Yubi di franchise. Apakah Servo pandu dari awal? Wah, ini pertanyaannya mungkin lebih terkhusus untuk Servo ya, Pak? Yes. Ya, jadi teman-teman, Servo akan mendampingi Anda. Ya, saat ini Servo lagi mengenalkan apa yang Servo bisa berikan kepada teman-teman franchiser dan franchisee. Ya, nantinya Servo akan membantu teman-teman dari mulai membuat bisnis Anda yang belum siap waralaba untuk siap waralaba. Ada coach, ada mentor, ada expert kami, ya, Pak Hartono. Ya, tunggu tanggal mainnya Pak. Makanya ikuti terus nih, ya. Instagramnya Servo, websitenya Servo, ya, webinar-webinar gratisnya, ya. Nanti juga saya akan adakan di akhir November ini yang berbayar. Pastikan Bapak ikut karena Bapak akan mengetahui bagaimana membangun bisnis waralaba yang terstruktur, ya, tersistem dan terukur, ya. Dan yang paling penting, kalau Anda punya bisnis bagus, Anda ingin bisnis itu besar, lakukanlah bangun bisnis dengan uang partner Anda.
Tapi serius, bisnis Anda harus bagus, bisnis Anda terstruktur, sehingga yang Anda jual bukan cuma impian. Yang Anda jual bukan sebuah opportunity aja, tapi orang lain bisa menikmati. Anda akan membuka lapangan kerja, Anda akan berbagi dengan orang-orang yang se-value, sevisi, misi, dan culture budayanya sama dengan Anda untuk Anda sukses. Itu kira-kira jawabannya dari Pak Hartono nih. Oh, ini ada lagi nih. Saya punya, banyak ternyata ya. Saya punya produk UMKM dan newbie di franchise. Apakah Servo Pandu dari awal? Ya, tadi itu Pak sama Pak Adi Wiratmoko. Ya, tunggu tanggal mainnya Pak. Kita ada programnya mendampingi secara bertahap dan nantinya Servo juga bisa bantu menjual produk Bapak. Kita membuat ekosistem bisnis, bahkan nanti banyak mungkin orang yang punya modal, punya uang tapi nggak tahu bagaimana membeli franchise, kita akan bantu juga orang tersebut untuk memiliki franchise yang tepat. Wah, terima kasih kata Mas Fatudin. Nanti nanya lagi kok, silakan. Ya. Jadi teman-teman simak ya, karena ini sebuah kondisi kita saling membantu. Saya dengan beberapa coach partner saya dan juga beberapa mentor bisnis dan expert yang sudah menjalankan bisnis franchise akan berbagi kepada Bapak Ibu. Devi, kita lanjutin lagi kali Devi ya. Iya, nih ada satu pertanyaan lagi Oh, nih, silakan. Coach. Ya. Dari Pak Hartono Setu. Bagaimana mensinergikan antara keinginan agar bisnis waralaba jalan dulu, sedangkan pengembangan atau step to building bisa dilakukan kemudian? Nah, Nah, yang itu yang berbahaya. Namanya bukan franchise kalau seperti itu. Namanya business opportunity. Ya, boleh-boleh aja, boleh, nggak ada yang salah. Tapi berbahaya jika Bapak mengecewakan partner bisnis dari awal, karena kita belum siap sudah menjual. Ini akan membuat kita susah menjualnya nantinya, Pak. Sabar dulu. Kalau bisa, kita buka cabang-cabang kita sendiri dulu, yang kita kelola. Begitu kita merasakan bahwa kita sudah bisa membuat sistemnya, sudah rapi untuk mengelola, kita punya cabang bisnis yang kita kelola sendiri, silakan Bapak jual. Hati-hati, sabar dulu, jangan terburu-buru. Karena begitu kita jual sama orang, Bapak harus pastikan yang pertama, dia punya value yang sama nggak sama kita. Itu penting. Jangan sampai di tengah jalan mereka marah-marah. Mereka nggak paham, value-nya beda dengan kita, mereka banyak menuntut, kitanya nggak bisa memberikan tuntutannya, akhirnya jadi sengketa. Akhirnya jadi masalah. Hati-hati, Pak. Ya, jadi Pak Hartono, ya nanti ada beberapa tools, beberapa metodologi untuk membantu Bapak siap. Dan itu nggak lama kok. Ya, yang paling penting kitanya mau belajar, kitanya mau memperhatikan, jangan ikut-ikutan menjual bisnis padahal belum siap. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Kita bisa kena tuntutan-tuntutan sengketa nantinya. Jangan, Pak. Pastikan benar dulu. Ya, walaupun dengan saudara. Hati-hati. Good. So, kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Takutnya waktunya nggak terkejar. Oke. Saya lanjut lagi. Nah, franchising, why it works. Kenapa franchise itu berhasil? Ya. Franchise berhasil dengan kata kunci yang simpel dari Action Coach ini. Ini adalah salah satu franchiser saya. Dulu saya membeli franchise Action Coach tahun 2008 untuk membeli sistem franchise yang saya sampai saat ini jalankan ya, untuk saya bisa menjadi business coach ya. Action Coach adalah franchiser saya. Saya menjadi franchisee. In business for you but not by you. Nah, ini poin penting, teman-teman. Bisnis ini untuk Anda, tapi bukan hanya dijalankan oleh Anda, sehingga Anda berbagi. Kenapa? Karena franchise itu 20% sistem, 80%-nya relationship. Ya, Anda harus bisa membina hubungan baik dengan para franchisee. Sistem itu 20% Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Anda sangat adaptif, Anda sangat fleksibel dalam membangun sistem yang kuat, relationship ini menjadi menunjang untuk Anda bisa tumbuh. Ya. Nah, waralaba adalah tentang bagaimana Anda membuat tim. Ya, together everyone achieve more. Ini yang paling penting, teman-teman. Di webinar saya 2 minggu yang lalu, ya, saya ceritakan hal yang berbeda dari yang hari ini. Sesi pertama saya waktu berbicara tentang waralaba adalah tentang bagaimana sistem membangunnya.
Nah, hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana Anda menciptakan profitnya. Jangan cuma membangun, tapi Anda nggak bisa menciptakan profit. Ya, jadi ada 5 disiplin value dari business owner. Nih saya ulangi lagi nih Bapak Ibu. Ada 5 disiplin utama sebagai business owner. Ya, artinya apa? Anda pahami 5 disiplin ini, 5 sifat, 5 nilai-nilai yang harus Anda punya sebagai seorang franchisor atau sebagai seorang business owner untuk Anda bisa meningkatkan profit. Yang pertama, bisnis Anda harus bisa sustainability. Orang itu menjual bisnis franchise bukan tren saja. Jangan sampai Anda menjual bisnis yang cuman tumbuhnya di area tren aja, tapi harus sustain, ya, sehingga setiap waktu, sepanjang waktu bisnis ini tetap tumbuh. Ini berhubungan dengan bisnis strategi yang harus Anda punya. Pastikan Anda punya disiplin ini untuk Anda bisa menjadi franchisor yang benar. Apa sustainability? Bisnis yang dibangun atau dibuat haruslah dapat tumbuh, berkembang, dan berinovasi untuk keberlangsungan ke masa depan, dengan terus memberi manfaat kepada seluruh stakeholder. Stakeholder itu ya supplier, ya partner, ya karyawan, ya teknologi support, semuanya. Simple caranya. Perhatikan 4 critical area ini. Ini Bapak Ibu bisa catat. Ya, 4 critical area ini yang membantu bisnis Anda sustainability. Yang pertama, bisnis harus selalu ada opportunity. Buka pasar baru, punya segmen baru, punya produk baru, teknologi yang baru, ya, cara inovasi menu kalau makanan, inovasi terhadap sistem lebih mudah kalau sistem IT atau teknologi, gitu ya. Yang kedua, leverage sistem. Apa yang Anda lakukan simple bisa digunakan setiap waktu setelah dibuat. Contohnya SOP dibuat sekali, bisa diulang berkali-kali. Anda buat sistem ide bisnisnya sekali, bisa dinikmati berkali-kali. Itu namanya leverage. Ada strategi pengungkit untuk membuat bisnis ini tumbuh luar biasa. Ketiga, perhatikan scalability. Bagaimana membangun bisnis skalanya yang tanpa batas. Saat ini mencakup segmennya cuman kelurahan, besok bisa kecamatan, besok bisa kota. Bisnisnya tumbuh terus secara skala. Ya, Anda harus bisa jelasin kepada franchisee yang mau beli produk Anda. Tapi kalau Anda nggak bisa menjelaskan, bisnis ini ya stagnan di situ aja. Ya, itu bukan bisnis. Itu cuman Anda memanfaatkan franchisee Anda untuk berikan Anda uang agar dia punya usaha yang tidak berkembang. Hati-hati. Yang keempat, marketability. Bisnis itu bisa berkembang dengan sendirinya karena bisnis itu bisa dijual secara online. Ya, bisnis ini bisa diketahui secara online, bisnis ini bisa menjual dirinya sendiri. Itu namanya marketability. Lihat 4 kriteria critical area yang harus Anda punya dari sustainability. Oke, baru 1 disiplin. Bapak Ibu, ini aja udah banyak. Disiplin kedua, bisnis itu harus predictability. Nah, terprediksi. Kalau tadi bisnis strategi, sustainability, ini berurusan dengan business development. Apa? Business development itu predictability. Pemimpin bisnis haruslah dapat memprediksi penjualan ke depan, pertumbuhan bisnis dan keuntungan yang akan didapat ke depan, ataupun kerugian yang akan dihadapi. Prediksi ke depan akan membantu perencanaan dan antisipasi strategi. Teman-teman beli franchise, tanya, ini prediksinya berapa tahun ke depan bisnis ini bisa terus bertahan? Tanya. Anda bisa menjelaskan kalau Anda franchisor, prediksi bisnis Anda ke depan seperti apa. Sehingga franchisee Anda jelas. Kalau Anda jadi franchisee, tanya sama franchisor, bisa jawab nggak dia? Bagaimana supaya bisnis itu predictability? Lakukan testing and measuring. Terhadap apa? Marketing strategi, sales strategi, customer service. Lakukan selalu testing and measuring terhadap hal ini. Jangan buat strategi marketing, kita tidak bisa prediksi berapa prospek yang kita dapat. Jangan hanya membuat sales strategi nebak-nebak, nggak ada metodologi, nggak ada pola. Beberapa klien saya yang saya dampingi, mereka paham bagaimana mempunyai strategi marketing yang terpola.
terstruktur, dan terukur. Bagaimana memiliki sales strategi yang juga jelas metodologinya, jelas datanya, sehingga dia bisa mengambil keputusan strategi mana yang tepat pada periode yang berbeda. Jadi bukan asal nebak-nebak manggis, bikin sales marketing sama marketing strategi. Disitulah gunanya coach. Coach yang memiliki pola, coach yang memiliki prediksi ke depan, coach yang memiliki frame bisnis yang jelas. Yang ketiga, customer service. Apa customer service? Ukur customer service Anda. Apa yang banyak orang katakan tentang bisnis Anda lewat customer service? Siapa yang banyak kritik? Apa yang dicari yang kita nggak bisa penuhi? Ini semua tentang customer service, testing, and measuring. Jadi disinilah area yang paling penting untuk bisnis Anda bisa diprediksi. Disiplin kedua, yang pertama tadi sustainability tentang bisnis strategi, predictability tentang business development. Yang ketiga, stability, stabil. Jangan jual bisnis franchise belum stabil. Ya Pak, kalau di akhir tahun untung Pak, di awal bulan biasalah Pak. Itu namanya belum stabil. Nah, stability adalah tentang people development. Bagaimana bisnis franchise Anda memiliki pengembangan leaders dan staff di bisnis yang selalu konsisten. Tumbuh dalam hal nilai budaya, kemampuan, karir, kesejahteraan yang secara otomatis juga akan membuat bisnis Anda terus lebih baik dan berkembang ke depan. Jangan udah beli franchise susah nyari pegawainya. Sehingga itu bisnis tutup melulu. Karena nggak ada orang yang bisa jalaninnya. Susah nyari staffnya, sementara franchisernya nggak punya orang juga untuk mensuplai karyawan di perusahaan yang baru Anda beli. Ya, jadi boncos bisnisnya. Anda nggak bisa buka, masa Anda yang melayani ya semua pelanggan-pelanggan Anda. Teman-teman pastikan, ya poin ini juga penting. 3 critical area. Nah, 3 critical area. Pastikan leadership strategi, leadership konsepnya jelas. Leadership trainingnya jelas. Talent development-nya ada di perusahaan tersebut. Kalaupun ini perusahaan Anda bagaimana melihat potensi-potensi leaders, potensi-potensi karyawan yang ada. Talent development-nya jalan apa enggak? Rekrutmennya gimana? Jangan asal ngambil orang. Ya, jangan asal milih orang. Anda akan tidak punya format dan pola dalam mengambilnya. Ya. Dan ini yang sangat penting. Ya, ini yang sangat penting untuk teman-teman perhatikan. Ya. Ini tentang yang ketiga. Yang keempat. Nah, yang keempat adalah tentang konsistensi. Sustainability, predictability, stability, konsistensi. 4, yang keempat. Tentang eksekusi. Jangan di awal-awal aja nih bagus mutu kualitasnya, ya. Begitu sudah berjalan berapa bulan udah mulai ngaco, ya. Kualitasnya nggak konsisten, ya. Barangnya yang kita beli, supplier yang mensuplai itu jadi nggak jelas. Ini bahaya, ya. Implementasi dari strategi dan action plan yang dibuat haruslah secara konsisten dijalankan dan diukur keberhasilannya. SOP bukan hanya dibuat untuk kelengkapan tool bisnis saja, tetapi merupakan panduan yang lengkap untuk dapat dilakukan secara konsisten. Silakan Bapak catat tuh tadi. Ya, sustainability, predictability, stability, konsistensi. Ya, ini sudah bisa dipenuhi belum? Apakah ini bisa menjadi langkah-langkah saya yang harus saya siapin pada saat saya membangun franchise saya? Yes, jelas. Ya, 3 critical area yang perlu Anda perhatikan adalah 1. Bagaimana Anda memantau proses? Bagaimana proses ini konsisten? Bagaimana proses ini bisa dilaporkan jelas, akurat? 2, manajemen sistem. Bagaimana manajemen keuangannya, bagaimana manajemen marketing, manajemen penjualan, manajemen operasional, manajemen HR-nya. Wah, banyak ya coach tentang manajemen. Ya, dan yang paling terpenting, critical area untuk konsisten adalah Anda paham tentang financial control. Saya ngomong tadi poin-poin besar aja, tapi ini kalau diturunkan ini panjang kali lebar, luas ini Bapak Ibu. Ya, nggak gampang juga. Ya, franchisee adalah orang yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis yang kita mau jual. Dia cuman percaya dengan bisnis kita yang sudah jalan karena bisnis itu menguntungkan. Bukan berarti dia main beli aja bisnisnya pasti tumbuh. Belum tentu. Anda harus benar-benar concern 5 disiplin bisnis leaders ini, 5 disiplin owner ini harus ada di diri mereka.
Jadi nggak main-main, kita pilih juga siapa ownernya. Yang terakhir, connection. Jangan main-main. Dia beli tapi nggak punya koneksi. Ya, dia nggak bisa memberikan yang tadi seperti Pak Muhammad bilang, nih areanya kurang bagus nih coach untuk bisnis franchise saya. Waduh, bisa bahaya karena dia nggak ada koneksi. Ya, hubungan dan konektivitas perusahaan dengan lingkungan harus memberikan manfaat dan nilai yang baik. Nah, pastikan ya mission responsibility jelas. Perhatikan 3 main idea ini. Core value-nya dari bisnis yang Anda mau jual jelas nggak? Sehingga leaders-nya juga jelas memberikan core value pada lingkungannya. Purpose bisnis ini jelas nggak? Ada targetnya nggak? Ada misinya nggak? Perhatikan. Dan apa yang kita berikan untuk giving back? Memberikan timbal balik kepada lingkungan, kepada karyawan, juga kepada bisnis support atau partner-partner kita di bisnis. 5 poin ini. Nah, dari sini saya kasih lagi break untuk bertanya nih, karena bertanya nih menarik juga ternyata. Banyak ini yang tanya. Silakan, Devi. Ada yang tanya apa lagi nih, Dev? Silakan, Dev. Oke, kita lanjut nih ya, Coach. Di sini sebelum kita bertanya, menjawab pertanyaan dari Pak Muhammad Fatudi nih, Yes. kita berikan kesempatan dulu kali ya, Coach, Yes, untuk boleh. ada beberapa yang sudah raise hand nih di sini. Oh, boleh, Bersama boleh. dengan kita ada Pak atau Bu Limin. Mungkin bisa diberikan akses untuk unmute kah dari host di Servo ID? Silakan, silakan. Kita masih menunggu untuk akses unmute-nya Nah, nih. silakan. Oke. Pak Limin atau Kepada Bu Pak Limin. Limin kami undang untuk bergabung bersama dengan kami. Bisa di-unmute, Apakah Bu, masih untuk berada? bertanya langsung, Pak. Bapak nih kayak Pak Limin. Silakan, Pak. Bisa di-unmute audionya, bertanya langsung ke saya. Silakan, Pak Limin. Dimatiin dulu audio ininya, di-mute dulu, Pak. Di-unmute dulu, Pak. Silakan. Oke, untuk sementara sebelum ada pertanyaan lagi. Oke. Pak Limin. Berarti Kita lanjut ke ada yang kedua nih, Coach. Ada Yes. dari Ibu Ida Zubaidah Ya, yang juga sudah melakukan raise hand nih. silakan. Oke, mungkin bisa diberikan akses kepada Ibu Ida jika ingin bertanya. Kami memberikan Bu Ida. kesempatan langsung untuk bertanya. Silakan, Bu. Silakan Ibu Ida. Udah unmute nih. Silakan, Bu. Halo Ibu Ida. Silakan, mau tanya apa, Ibu? Oh, kayaknya Ibu Idanya suaranya nggak keluar nih. Oke, Ya, kita jawab mungkin yang lain ada dulu. masalah Oh, dari silakan, Bu. audionya. Nanti kita bergabung lagi dengan Ibu Ida ya. Sekarang dari pertanyaan Pak Muhammad Fatudin lagi nih. Untuk langkah pertama memfranchise-kan bisnis, support apa saja ya Coach yang mesti kita berikan kepada calon franchisee? Iya, jadi Pak Muhammad Fatudin, jadi ya kalau ada orang mau beli support apa saja ya, terutama bagaimana kita menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana menjalankan bisnisnya. Ya, bagaimana kita mentraining orang yang akan di bisnis tersebut untuk bisa menjalankan bisnisnya. Itu yang paling penting tuh. Ya, itu yang paling penting sehingga kita bisa membantu mereka untuk mereka paham bisnisnya, target bisnisnya, operasional bisnisnya, dan bagaimana mereka dapat ROI dari bisnis yang mereka jalankan. Itu yang paling pertama kita harus jelaskan. Di samping nanti yang sangat teknis lebih kepada training karyawan gitu ya, training tim marketing, training tim purchasing untuk seperti itu. Mudah-mudahan kejawab nih Pak Muhammad Fatudin. Ini Bu Ida, silakan Bu Ida. Mau tanya apa Bu? Maaf Bapak, berisik banget, nggak denger. Oh, nggak dengar. Ibu Ya, ada mau nggak denger. Ibu mau bertanya Ini apa lagi Bu? di jalan. Iya, masih di jalan. Maaf, ntar. Oh ya, oke. Suara Oke saya Bu. ya. Oke Bu, Oke, nanti makasih, bertanya Bapak. pada saat sudah sampai. Ya. Ingin Oke. bertanya bisa tulis di kolom chat aja ya, di kolom Q&A di bawah. Nanti akan saya bacakan untuk dijawab oleh Coach Getty. Oke, kalau nggak ada lagi, kita lanjut lagi. Nah, untuk kita bisa
ya benar-benar membuat bisnis kita itu menguntungkan, pahami tips and trick marketing strategi untuk bisnis franchise Anda. Ya, strategi promosi produk dan jasa yang Anda punya secara online melalui internet itu udah harus mutlak saat ini. Web marketing, digital marketing atau e-marketing. Strategi marketing secara online atau digital sangat penting dan efektif saat ini di lingkungan bisnis dan usaha yang sangat berkembang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat potensi, ya, kalau kita mau membuat franchise, sudah saatnya kita juga mengetahui bagaimana kita membuatnya secara digital. Ya, dan ini yang akan membantu untuk kita tahu pasar kita itu lebih banyak ada di mana. Kalau kita lihat Banten itu 4,7%, ini data tahun 2018 yang saya dapat. Ya, 16,6% Jawa Barat pengguna internet. Ya. Jawa Tengah, ya, Jawa Timur dan DKI ternyata di ranking posisi nomor 4 sama dengan Banten. Jogja cuma 1,5. Ini data polling dari 6 kota besar aja. Ya. Kalau kita lihat lagi, kenapa bisnis itu gagal? Ya, small business. Franchise waktu mulai kita anggap dia small business. Ya, franchise-nya beli small business. Satu, dia hanya mengasumsi bahwa bisnis ini tumbuh. Dia hanya mengasumsi bisnis ini akan menguntungkan, itu 7%. Dia gagal. 31% kurang resource. Nggak ada sumber daya. Ya, bahan baku kurang. Ya, karyawan tidak bisa dicari yang baik. Ya, sehingga mereka selalu mengalami kendala. 22% nggak punya konten. Konten itu adalah apa yang mereka lakukan untuk menjalankan bisnis, konten yang mereka lakukan untuk menjelaskan kepada digital atau online tentang bisnis mereka. Time commitment, tidak komit. Ya, jadi bisnis buka tutup. Ya, small business hari ini buka, besok tutup, nggak jelas, tidak konsisten. Ya, mereka 14% permasalahan adalah pengetahuan. Lihat, ini small business kenapa benar-benar jatuh di sosial media, karena mereka nggak punya digital strategi yang harus mereka kuasai. Berikutnya, nah ini Bill Gates bilang begini, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Jadi ya udah bisnisnya hilang. Ya, kita bangun bisnis franchise di zaman sekarang tapi tidak secara online. Agak susah. Sehingga Anda memerlukan biaya yang sangat besar untuk mempromosikan bisnis Anda. Coach, kalau kita beli franchise, siapa yang bertanggung jawab untuk mempromosikan brandingnya? Franchiser, Bapak Ibu. Franchiser adalah punya tanggung jawab 80% untuk membuat iklan dari branding produknya. Franchisee sifatnya sektoral. Dia sifatnya bukan branding, tapi melakukan marketing strategi untuk cabangnya masing-masing. Diperbolehkan? Boleh. Tapi biasanya ada franchiser memberikan materi-materi, tools, panduan, patokan untuk kita bikin desain iklan, untuk bikin strategi iklan, ya, promosi iklan. Mereka akan support dan bantu. Kita lihat, ya, tradisional marketing menggunakan televisi, radio, newspaper, magazine, billboard, direct mail, word of mouth. Ini udah banyak ditinggali dan biayanya besar. Online marketing. Nah, online marketing saat ini ada video sharing website, ada blog, microblog, social network, widget, search advertising, gitu ya. Ini adalah strategi-strategi yang digunakan di online marketing. Ya, masih banyak lagi strategi lain. Tapi coba kita lihat. Yang online marketing lebih minim biaya. Pada saat Anda buat strategi di online, biayanya jauh lebih kecil, tapi cakupannya jauh lebih luas. Ya, ini yang harus Anda perhatikan, teman-teman. Sehingga Anda memiliki bisnis yang sangat terukur. Sales marketing. Nah, sales marketing di franchise itu contohnya apa ya, Coach? Nah, ini saya buatkan beberapa strategi untuk sales dan marketing franchise. Sales booster sistem strateginya jelas. 5 ways tools and methodology. 5 ways itu apa aja?
Satu, bagaimana Anda menciptakan prospek, bagaimana Anda mengkonversi prospek menjadi pelanggan, bagaimana Anda membuat pelanggan itu beli dari Anda, bagaimana membuat mereka beli lebih, bagaimana membuat mereka balik kembali di bisnis Anda, dan bagaimana Anda menciptakan profit yang lebih. Itu ada 5. Nanti saya jelasin di sesi ini juga. Yang ketiga, sales script. Anda punya sales script enggak? Jangan-jangan orang telepon bisnis Anda ngejawabnya tidak ada skripnya. Ya, Anda jualan nggak ada tahapan skrip yang harus Anda lakukan untuk Anda menjual dan menawarkan produk. Hal simple, tapi Anda tidak pernah mengerti, itu harus Anda buat. Yang keempat, Anda tidak melakukan test and measure setiap waktu. Ya, Anda tidak memberikan support kepada franchisee Anda untuk analisa data penjualan dia, untuk analisa pelayanan yang dia berikan. Sehingga franchisee itu tidak ada standarisasi, tidak ada penilaian, tidak ada pendampingan. Ini berbahaya Bapak Ibu. Biggest miss area. Nah, kita tidak memberikan area-area yang membuat mereka itu tidak standar. Kita jelasin, kamu hati-hati di bidang ini. Kalau kamu tidak mengikuti SOP, kamu akan mengalami hal seperti ini. Ya. Sehingga franchise marketing itu poinnya adalah online marketing, social media ads, public relation, franchise website, franchise partner platform, expo conference, seminar, radio, streaming channel, komunitas, dan networking, referensi, ya, agensi, buku. Banyak juga ya coach strategi marketing untuk franchise. Yes. Anda harus punya minimal 10 strategi dari 13 yang saya gambarkan ini. Ya. Yang berikutnya, sales proses franchise itu seperti apa? Ideal franchise. Ketahui siapa target potensial. Ini harus Anda jelasin. Perilaku serta demografi. Bagaimana passion, orang membeli passion heart itu membentuk value. Kebutuhan untuk semangat melakukan sesuatu itu harus jelas. New life, bahwa orang beli franchise Anda ya bukan sekedar dia dapat uangnya, tapi dia dapat pengalaman baru. Dia menjadi partner Anda, menjadi teman baru Anda untuk berbisnis secara bersama-sama. Ini sangat penting. Apa yang berikutnya? Conversion, Anda harus jelaskan. Apa tahapan selanjutnya setelah dia memulai untuk menjalankan bisnis yang baru dia beli. Ya, karena franchise ini adalah penjualan dengan nilai besar. Enggak main-main, jangan sepelekan, jangan setelah beli Anda tinggalkan mereka. Anda pantau terus supaya dia terbiasa, karena mereka bukan pebisnis. Ya, uji kelayakan, kecepatan dalam implementasi menjadi yang utama, buat mereka aktif dan semangat, dapatkan pengakuan, langkah tepat untuk melanjutkan, siap untuk memulai pelatihan. Ya. Oke, nah silakan kalau ada pertanyaan lagi Mbak Devi, nih saya lebih banyak men-stop dan membreak supaya kita lebih banyak diskusi nih, silakan. Oke, betul banget di sini udah masuk nih beberapa pertanyaan lain nih. Jadi di sini ada pertanyaan dari Pak Limin lagi. Saya baru terpikir satu pertanyaan. Seandainya kita baru mau membeli suatu franchise, terlihat dari luar bahwa sepertinya sistemnya bagus. Lalu bagaimana kita bisa memastikan bahwa franchise yang ingin kita beli itu, owner franchise itu akan konsisten tuh? Gimana, Coach? Nah, gini Pak. Silakan atur ketemu dengan ownernya. Kalau nggak bisa dengan ownernya, siapa orang yang dipercayakan untuk menjual franchise tersebut? Kalau yang jual ngejelasinnya nggak bagus, ya perilakunya nggak baik, dan tidak jelas menjelaskannya, itu mencerminkan bagaimana owner dari franchise itu. Itu paling simpel. Kalau owner franchise-nya itu sangat peduli terhadap franchisee, dia langsung yang menjelaskan. Biasanya mereka sediain waktu untuk diskusi. Bukan berarti di belakang layar aja. Ya, pemilik franchiser bukan berarti diam di belakang nggak mau ketahuan. Ya, untuk dia menjual, yang bagus adalah dia sendiri yang langsung jual. Dia sendiri yang ketemu, karena ini partner bisnisnya. Waktu saya membeli franchise Action Coach, saya ketemu dengan Brad Sugars-nya langsung. Ya, melakukan Zoom. Tahun 2008 saya sudah melakukan Zoom, namanya Webex. Ya, sehingga saya jadi paham dan dia paham bagaimana saya punya passion, bagaimana saya punya impian. Itu yang paling terpenting, jawaban dari tadi Pak Limin. Ya.
Ini Pak Hartono juga nanya, apakah di akhir sesi kita akan dapat file presentasi? File presentasi saya nggak berikan, Pak, karena ini adalah copyright-nya saya dan Servo. Bapak bisa dapat nanti rekamannya ada. Silakan minta di adminnya Servo, sehingga adminnya Servo akan memberikan editing potongan-potongan dari materi yang saya bicarakan. Nanti ada di YouTube. Jadi Bapak ini aja, ya Pak Hartono subscribe YouTube-nya Servo, subscribe atau follow IG-nya Servo, sehingga informasi ini akan terus Bapak dapat. Ya, kita akan memberikan banyak materi-materi tentang bagaimana membuat franchise yang sangat tersistem dan terstruktur. Oke, good. Yes, Ada betul. lagi? Nantinya materi ini akan kita share ya, Pak. Materi videonya itu akan kita share di YouTube Servo ID. Nanti Bapak bisa subscribe YouTube kita supaya bisa dapat update-nya. Nah, di chat juga sudah di-share ya. Seperti itu. Oke. Lanjut. Kita lanjut lagi ya, Dev. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Nanti Coach Getty akan banyak menjawab pertanyaan. Nah, ini adalah salah satu strategi bagaimana kita bisa meningkatkan omset bisnis kita berlipat-lipat. Ini bukan tools ada-ada, bukan tools kacang-kacang. Ya, ini yang Coach Getty lakukan kepada beberapa pebisnis yang Coach Getty dampingi, yang minimum 300% aja mereka tumbuh didampingi gara-gara coaching. Bahkan ada yang sampai 5.400%. Ya, ini nggak main-main. Lihat, teman-teman, di sini ada tulisan warna merah dan warna hitam. Kalau kita melakukan bisnis, yang kita kejar adalah warna merah. Berapa customer tiap bulan, berapa pendapatan yang kita harus dapat tiap bulan, berapa profit yang harus kita dapat tiap bulan. Ini hitungan dalam 1 bulan. Tapi ingat, customer tidak bisa kita dapat dari strategi yang warna hitam. Nah, kenapa strategi, Coach? Karena dinamakan 5 ways. Apa 5 ways? 5 ways itu satu, bagaimana strategi kita untuk mendapatkan number of leads, prospek. Bagaimana strategi kita untuk membuat prospek jadi customer, namanya conversion rate strategi. Bagaimana membuat number of transaksi, strategi untuk membuat pelanggan membeli kembali setiap waktu dalam 1 bulan. Itu namanya strategi number of transaksi. Bagaimana pelanggan itu membeli lebih. Rata-rata pembelian dari setiap transaksi itu berapa? Itu namanya strategi average dollar sale. Di dalam coaching ini ada ratusan strategi yang Coach Getty share, dan bisnis Anda mana yang cocok, biasanya itu yang dilakukan. Dan juga bagaimana mempunyai strategi profit margin untuk bisa mendapatkan profit dari revenue dapat. Masukin angka. Nah, perusahaan ini ya setiap bulan mendapatkan 4.000 prospek. Ini dari data. Ya, dari data yang dapat. Ya, ini 5 way strategi nih. Ini Pak Adi nanya, Coach saya tertarik 5 ways tools. Nah, ini 5 ways tools. Coba Bapak catat, setiap bulan itu berapa prospek yang hadir di bisnis kita. Catat, Pak. Yang nelpon tuh prospek. Yang nanya, yang datang. Semua yang berhubungan dengan bisnis Anda namanya number of leads, prospek. Dari prospek itu yang datang, berapa yang beli? Nah, itu namanya customer. Yang bertransaksi customer. Jadi number of prospek itu termasuk customer. Jangan number of prospek di luar customer. Nggak bisa. Catat semua orang yang berkontribusi. Yang bertanya di website. Kalau cuma like, belum prospek, Pak. Karena dia belum berinteraksi. Yang berinteraksi, kita sudah dapat datanya, kita bisa follow up, itu namanya prospek. Yang kedua, conversion rate di bisnis kita 25%. Sehingga kita dapat customer dari 4.000 prospek jadi 1.000. Ini data di bulan yang kita catat. Dari 1.000 pelanggan yang datang dan belanja ke bisnis kita, di data 2 kali bolak-balik dalam 1 bulan. Kita tulis, oh rata-rata 2 kali tiap bulan. Rata-rata pembelian per transaksi itu $100. Sehingga revenue kita itu perkalian dari jumlah customer, berapa kali bolak-balik, sekali beli berapa dolar, dapat $200.000. Dari $200.000 kita hitung profit marginnya, kira-kira 25% dia dapat profitnya. Sehingga profit kita 50.000. Karena yang warna hitam ini yang kita lakukan untuk mendapatkan yang merah, kita tingkatkan strategi yang warna hitam 10% aja Bapak Ibu. 10% aja, jangan banyak-banyak. Sehingga number of lead kita yang 4.000 naik 10%, 4.400. Nyebarin brosur 1.000, kita naikin yuk 10%, nyebarin brosurnya 1.100. Ngirim email marketingnya yang tadinya 100, tambahin 10%, 110. Itu namanya 110 strategi
yang kita naikin 10% tadi. Conversion rate-nya kita punya strategi meyakinkan, kita punya program, kita punya promo yang menarik, akhirnya mereka bukan cuma nanya, langsung beli. Itu namanya conversion rate strategi. Bagaimana strategi yang kita punya untuk membuat prospek yang bertanya akhirnya jadi pelanggan. Nah, ini naik 10%, 27,5%. Berapa customer yang kita dapat? 1.210 Bapak Ibu. Dari customer yang meningkat ini, kita buat number of transaksi. Dia balik lagi, dikasih voucher lah, dikasih cashback untuk pembelian berikutnya, dikasih bonus untuk datang lagi di pembelian berikutnya. Jadi dia balik lagi. Ya, fast franchise seperti Kentucky, McDonald melakukan hal ini. Kita nggak sadar aja. Dikasih voucher untuk balik di bulan yang sama. Dikasih strategi untuk benar-benar bisa ya balik lagi di bulan yang sama dengan promo yang menarik, itu membuat number of transaksi meningkat. Ada nggak strategi itu? Jangan-jangan Anda tidak punya pola untuk membuat strategi, jadi main asal jalan aja. Yang keempat, average dollar sale, upselling paling gampangnya, atau cross selling. Membuat pelanggan itu tadinya cuma mau beli $100, jadi naik 10% jadi $110. Pak, nggak sekalian beli untuk anaknya? Pak, nggak sekalian beli mainan? Pak, nggak sekalian beli voucher untuk dapat diskon di pembelian berikutnya? Sehingga itu menjadi tambahan income. Sehingga revenue naiknya gara-gara 10%, perkaliannya lihat Pak. Ya, sudah 282.000. Naik berapa persen? Luar biasa, naiknya 46%. Profit karena efisien, dapat supplier yang lebih murah, dapat harga yang lebih efisien untuk jualan, naik jadi 80.000. Lihat Pak, Bapak Ibu, cuma 10% usaha, profitnya naik 61%, revenue-nya naik 46%. Wah, menarik nih Coach. Oke, saya kasih contoh kalau mau naikin 100% usaha. 100% ini apa? Yang tadinya melakukannya 1 kali jadi 2 kali, melakukannya 8 kali jadi 16 kali. 100%, masih 2 kali lipat, hal biasa. Saya masukin angka nih Bapak, Ibu, teman-teman. Angka yang tadi. Kita lihat, berapa angkanya kalau 100%? Wih, dapatnya 8.000 Coach. Yes, conversion rate-nya kita sangat bekerja efisien, efektif, dan sangat passion melakukannya. Naik 100%, jadi 4.000. Ternyata revenue-nya jadi $3,2 juta. Naiknya berapa persen? Nggak main-main Bapak Ibu. 100% usaha, 2 kali lipat usaha, omset naik 1.600%. Klien saya ada Bapak Ibu. Nggak main-main, 5.400%. Coach bohong, masih ada. Bisnisnya masih jalan sampai sekarang. Ya, kemarin kepengaruh pandemi juga, tapi alhamdulillah mereka tetap bertahan. Ya, sehingga profitnya naik 3.200%. Mau nggak Bapak Ibu naik seperti ini? Ya, kadang-kadang jawabnya mau, tapi tidak mau melakukannya. Jadi disitulah akhirnya apa yang kita dapat secara ilmu cuma secara teori. Ya, oke teman-teman. Nah, silakan Devi. Ada yang mau bertanya lagi? Ini adalah slide terakhir saya untuk saya jelasin bagaimana meningkatkan bisnis waralaba Anda dengan tools-tools dan tips yang sangat sederhana dulu. Karena nanti di workshop kita akan bahas tuntas nih. Silakan Dev. Oke, Coach. Di sini udah masuk beberapa pertanyaan lagi nih, tapi sekali lagi diingatkan, jika Sobat Servo ingin bertanya secara langsung, boleh langsung raise hand ya, nanti akan diberikan akses untuk unmute nih. Jadi di sini ada Pak Hartono satu lagi, beliau bertanya seperti ini, apakah sales dan marketing bisa dibatasi tanggung jawabnya kepada pembeli franchise? Artinya tanggung jawab pemilik franchise hanya pada ketersediaan stok, distribusi, CS, dan komisi. Seperti itu, Coach. Jadi sales marketing bisa dibatasi tanggung jawabnya kepada pembeli franchise ya, bisa aja sih Pak. Ya, artinya tanggung jawab pemilik franchise hanya pada ketersediaan stok, distribusi, CS, dan komisi. Bisa aja ya, sehingga itu Bapak yang punya, Bapak yang atur, sehingga semua itu bisa benar-benar diatur oleh sistem yang Pak Hartono punya. Bisa aja ya. Karena kita sebagai pemilik bisa mengatur sales marketing kita areanya cuma di sini aja gitu ya. Tanggung jawab pemilik franchise hanya pada ketersediaan stok, distribusi, CS, dan komisi. Ya, mungkin Bapak memberikan sales marketing ini komisi untuk dapetin franchise, peminat, prospek, boleh-boleh aja. Good.
Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung. Nah, ini saya buka bertanya langsung, manfaatin teman-teman karena ini kesempatan yang jarang ya. Materi saya di beberapa kesempatan saya share seperti ini ya, nanti mungkin ada kesempatan lain, tapi nanti di akhir bulan ini saya akan adakan namanya workshop full day ketemu saya untuk kita ketemu secara offline dan praktek ilmu ini semua ya. Silakan Bapak Ibu daftar, nanti teman-teman dari admin Servo akan memberikan infonya dan ini terbatas. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bisa Oke, raise hand nah, teman-teman Sobat Servo untuk bertanya. masih diizinkan ya. Kita masih menyediakan waktu ya, Coach, untuk Sobat Servo yang masih ingin bertanya atau ingin bertanya langsung nih. Jadi bisa nanya sekaligus banyak nih terkait bisnisnya. Mungkin bisa langsung aja raise hand. Atau di sini udah masuk lagi nih. Devi punya pengalaman tentang franchise nggak, Dev? Kalau saya sendiri jujur saya belum buka bisnis franchise ya, Coach. Tapi Oke. kalau untuk menjalankan bisnis masih bisnis kecil-kecilan aja sih kayak gitu. Nah, di sini ada masuk pertanyaan nih, Coach, dari Pak Muhammad Silakan. Fatudin. Beliau bertanya, kalau untuk BD bisakah kita berikan kepada franchise coach? Kepada franchisee, sorry maksudnya. Kalau untuk BD itu apa ya? Bisnis diagnosa ya? Atau meeting bisnis ya, Pak? Jadi kalau saya untuk BD itu misalnya ini BD itu apa? Saya nggak tahu nih kepanjangannya. Ya, boleh diketik Oke, lagi mungkin kita Pak tunggu. Beliau mungkin Fatudin. lagi typing kali ya. Mungkin BD itu bisa apa? Apakah dijawab. bisnis Business diagnosa? development coach. Oh, business development. Apakah kalau business development kita bisa berikan kepada jangan Pak, business development jangan dikasih ke franchisee. Sama aja Bapak memberikan bisnisnya kepada franchisee. Tapi kalau misalnya dia kreatif untuk mengusulkan strategi, itu harus seizin franchisor. Jangan dia bikin promosi yang di luar dari apa yang dijalankan oleh franchiser. Itu nanti akan melihat pelanggan itu kok beda ya. Di sini kok gratis teh manis, kok di sana enggak ya Pak. Nah, dia akan merasa, loh kok ini beda ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi teman-teman para pebisnis sebisa mungkin development itu ada di franchisor. Franchisor punya tim development, franchisor yang mengembangkan, jangan diberikan kepada franchisee, Pak. Itu bahaya itu. Business development. Good, Pak Muhammad Fatudin. Ya, saya pernah punya satu klien, ya, dia minta untuk di-franchise-kan. Oke, berarti coaching program membantu dia untuk bisa memfranchise-kan bisnisnya. Dia bisnis kopi. Setelah di coaching sama saya, setelah mereka mempersiapkan bisnisnya siap franchise, di tengah jalan dia bilang begini, Coach, ternyata bisnis saya belum layak di franchise kan. Loh, kenapa gitu Pak? Kan Bapak saya dampingi untuk menyiapkan. Saya baru sadar Coach, ternyata banyak hal-hal yang perlu saya perhatikan fokus untuk internal manajemen saya sendiri dulu Coach. Tapi metodologi yang didapat dari hasil coaching ini sangat membantu untuk saya paham sekarang bagaimana bisnis saya harus saya jalankan. Jadi teman-teman, program coaching ya membantu Anda membangun bisnis Anda yang Anda jalankan saat ini. Untuk kemana? Untuk Anda bisa jual bisnis Anda. Itu baru bisnis Anda berhasil. Tapi kalau Anda di coaching tapi Anda tidak berani menjual bisnis Anda nantinya atau tidak berani buka cabang dengan modal Anda sendiri, berarti Anda punya kekhawatiran ya bisnis Anda ini tidak bisa sustainability, tidak bisa dalam jangka panjang. Itu yang saya coaching untuk keyakinan dalam melakukan bisnis. Ada lagi? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Apakah Sobat Servo masih ada nih yang ingin bertanya? Jika masih ada, boleh juga langsung melakukan Silakan, raise waktunya hand. masih diberikan untuk bertanya sebelum saya kasih materi saya yang terakhir untuk teman-teman bisa mendapatkan yang terbaik dari webinar Servo. Ya, Servo memberikan coach-coach terbaik, ya, mentor-mentor terbaik di bidang bisnis, expertise bisnis yang nanti akan kita undang untuk memberikan materi-materi yang tidak dapat ditemukan di online ya, jarang ditemukan di online. Jadi ini memang materi yang sangat unik, Devi.
Oke, kalau belum ada yang tanya, saya kasih materi yang ini Bapak Ibu. Jadi, nah ini yang menarik. Tanggal 22 November besok, saya akan lakukan One Day Business Mastery Program. Ya, ini untuk para pebisnis UMKM atau startup atau yang mau memfranchise-kan bisnis, silakan daftar. Silakan daftar karena ini terbatas hanya beberapa orang peserta saja karena saya mau fokus. Ya. Otomatis tahun 2022 ini saya jarang melakukan yang namanya workshop. Saya bukan coach yang sering mengadakan workshop. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, saya jarang melakukan workshop. Kenapa? Karena saya sangat padat banget waktunya. Saya menghandle banyak banget klien yang saya handle secara personal dan mereka jumlahnya luar biasa banyak. Saya harus keliling ke beberapa kota di Indonesia ya untuk saya mendampingi mereka secara online maupun offline. Makanya ini di akhir tahun saya mau bikin ini karena banyak yang minta coach ngadain dong business mastery. Silakan nanti daftar karena ini terbatas ya. Isinya apa? Nah, ini business mastery ini 8 jam. Saya akan cerita bagaimana membentuk identitas bisnis yang kuat, membangun value gitu ya, bagaimana skill dan karakter tim itu terbentuk dan juga Anda sebagai business owner gitu ya, untuk Anda bisa menjadi entrepreneur handal dan kompeten. Ya, bagaimana Anda membangun bisnis yang tersistem dan terstruktur dengan pola bangun bisnis yang proven. Sudah saya lakukan kepada para pebisnis yang saya dampingi. Anda akan dipandu langsung praktis bikin menentukan big goals, bagaimana mengatur strateginya, bagaimana membuat bisnis model, bagaimana membuat action plan. Ya, apa yang saya kasih? Anda akan dapat bisnis form, video tutorial, canvas praktis Anda akan kita kasih, dan juga PDF book untuk Anda praktek, dan materi dari workshopnya Anda bisa ambil di Dropbox. Saya akan kasih link untuk Anda bisa belajar materi-materi ini. Ya, ini bukan workshop biasa. Saya bukan coach yang jualan, saya nggak pernah jualan. Saya selalu buat yang terbaik. Ya, ada berapa topik materi? Ya, sesi pertama tentang tentukan identitas bisnis yang kuat. Ya, apa tujuan besar memulai bisnis? Apa alasan kuat? Bagaimana menyiapkan value? Bagaimana menciptakan visi, misi, dan goals Anda? Yang kedua, bagaimana merancang produk atau jasa bisnis yang unggul? Ini semuanya praktis, bukan teori. Anda nggak perlu teori. Anda harus menjadi seorang pebisnis yang handal. Sesi 3, saya akan cerita bagaimana membuat bisnis model yang benar. Karena nih, saya khawatir juga nih, ada klien saya yang dapat ilmu bisnis model yang nggak tepat. Saya nggak bilang salah, nggak tepat. Karena saya adalah master trainer certified dari bisnis model strategizer. Ya, saya berani pakai logonya karena memang saya certified dari strategizernya Alexander Osterwalder. Banyak yang training bisnis model tapi nggak benar cara memahaminya. Sehingga bisnis model itu cuma sekedar tools ditempel-tempel post-it udah selesai. Tapi di training ini, di workshop ini, saya buat ya Anda paham tentang yang namanya bisnis model ini. Ya, sehingga Anda bisa membuat bisnis plan 90 hari, bahkan bisnis plan untuk 1 tahun, 5 tahun ke depan di sesi keempatnya. Nah, ini harga normalnya biasanya saya kasih 2,5 juta dalam 1 hari. Tapi khusus hari ini teman-teman mau daftar nanti klik link yang dikasih di teman-teman admin, hanya bayar 1 juta. Ini udah dapat makan siang, udah dapat snack, dapat tools ya. Ini mah investasi yang kalau Anda tidak puas, saya balikin. Kalau Anda tidak puas, saya balikin. Ini jaminan, ya. Tapi dengan persyaratan bahwa Anda benar-benar mengikutinya dari awal sampai akhir untuk Anda bisa menjalankan bisnis Anda secara tersistem dari tools dan program yang kita buat. Terakhir pembayaran 15 November. Daftar dulu karena memang cuman sekitar 20 orang saja, ya. Nih, maksimal per kelas 20 pebisnis saja. Ya, ini saya garis bawahi gitu ya. Ini kadang-kadang banyak yang minta nih, coach jangan ada coach 20 sedikit coach, minta di akhir-akhir. Tolong pastikan Anda benar-benar ikut dan Anda bisa mendapat untuk bisa membuat bisnis Anda. Nah, silakan catat ini link. Anda bisa foto atau nanti minta materi ini kepada admin.
admin akan menghubungi Anda untuk memberikan materi tentang workshop ini. Oke, so saya rasa itu dari saya. Ya, silakan nanti kalau Anda mau mendapatkan ilmu dan pelatihan yang dilakukan oleh Smart Business Coach, saya ada Coach Getty blog, ya, coachmargetty.com, ada Coach Getty website, smartbusinesscoach.co.id, ya, ada coachgetty.com, ini tentang apa yang saya lakukan secara aktivitas personal saya. Nah, trainingnya seperti ini teman-teman, ya. Diskusi dengan Canvas, Anda akan banyak dapat tools-tools bisnis yang membantu Anda untuk Anda bisa berdiskusi dengan tim. Ini bukan workshop abal-abal, ini bukan workshop jualan, tapi ini workshop untuk Anda mendapatkan hasil luar biasa di bisnis. Oke, good. Saya masih membuka, silakan kalau ada yang mau bertanya tentang workshop ini, silakan Devi. Ya, ini channel saya untuk Anda bisa menghubungi saya untuk bertanya setelah training ini. Silakan Dev, ada yang mau bertanya teman-teman silakan. Ya, untuk teman-teman bisa, ya, silakan Dev. Dari Sobat Servo, apakah masih ada nih yang ingin bertanya? Mungkin terkait materi tadi atau terkait workshop yang telah diinfokan oleh Coach Getty? Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang workshop tersebut dan memang ada yang mau belajar untuk meningkatkan, bahkan targetnya adalah memfranchise bisnis, silakan. Silakan untuk mengisi daftar, ya, daftar hadir. Bagi yang baru masuk di tengah, saya akan kasih e-book gratis, ya. Saya akan kasih e-book gratis, ya. E-book ini nanti bisa Anda dapat dan dikirimkan oleh teman-teman admin, ya, untuk Anda bisa mempelajari lebih lanjut, ya. Ini e-book gratis, ya. Dan silakan Anda mengisi kalau Anda benar-benar memang mau mengikuti workshopnya. Seperti itu. Oke. Di sini ada pertanyaan nih dari Pak Adi. Lokasi workshop di mana ya? Nanti Di lokasinya Jakarta. akan tersedia di Jakarta, Pak. Ya, di Jakarta. Saya belum tentukan areanya, kemungkinan di daerah Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan, Pak Adi. Yang gampang dijangkau dan sering saya lakukan di area tersebut. Gitu. Silakan, kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Oke, Sobat Servo, di sini juga sudah diberikan link feedback ya. Jadi untuk Sobat Servo yang ingin mendapatkan e-book gratis nih dari Coach Getty yang tersedia di layar kalian, boleh mengisi link feedback di bawah karena nantinya e-book ini akan dikirimkan melalui email yang tertera di link feedback tersebut. Seperti itu. Oke, Oke. Saya rasa tidak cukup ada Devi untuk hari ini, pertanyaan. teman-teman. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Sukses untuk Anda. Kami di Servo terbuka untuk Anda bertanya, untuk Anda mendaftar program-programnya ya Devi ya, sehingga bisa tumbuh bersama ya, dan Servo siap mendampingi bisnis waralaba Anda. Terima kasih dari saya, Coach Margetty Erwin. Sukses. Saya kembalikan ke Devi. Oke, terima kasih banyak Coach untuk materi hari ini. Saya mewakili Servo Team mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan juga materi yang telah disampaikan oleh Coach Getty nih. Oke, Sobat Servo, tadi tak terasa ya kita sudah bersama selama hampir 1,5 jam nih ya. Kita udah belajar banyak, mulai dari tadi ada 5 disiplin business leaders, ada trik critical area, tips and trick marketing nih di strategi di era milenial,